나의 고향 제주에서 해녀들을 교육할 때 가장 강조하는 말이 있다. 오늘 욕심들 부리지 마시고 딱 숨만큼만. 오늘 하루도 욕심내지 말고 너의 숨만큼만 있다 오라고. 그리고 더 이상 버틸 수 없을 땐 시작했던 물 위로 올라와 숨을 고르라고. 그러니까 찾자고. 사진작가 좋은 애 말고 진짜 조3달. 너한테 참겠네. 누가 내가 망해 돌아왔대? 원래 내가 있던 곳으로 돌아온 거지. 사진작가 나부랭이 할 거야? 할 거야. 네가 찾으려면 좋은 애 말고 조3달. 조3달은 이거 썼잖아. 원샷 원필. 시간 지나도 안 변하는 것들이 있다니까. 네 말이 맞네. 찍을게요. 변하지 않은 것도 있었네. 나처럼? Welcome to Samdari merupakan salah satu drama yang berasal dari Korea Selatan. Drama ini diproduksi oleh SLL dan Drama House Studio, di mana disutradarai oleh Cha Young-won. Ditayangkan pada bulan Desember tahun 2023 yang memiliki total episode 16 episode. Drama ini memiliki dua tokoh utama. Yang pertama ada Jo Samdal, yaitu fotografer ternama di Seoul yang aslinya dia tuh berasal dari Pulau Jeju. Dan yang kedua ada Cho Young-pil, yaitu peramal cuaca di Jeju dan cinta masa kecilnya Jo Samdal ini. Nah, Welcome to Samdari ini tuh mengangkat tema tentang healing, terus kekeluargaan, persahabatan, makna hidup, dan tentang penerimaan diri. Secara garis besar, drama ini tuh awalnya menceritakan tentang dua orang anak yang lahirnya itu di hari yang sama, cuma beberapa menit aja. Ya, Jo Samdal sama Cho Young-pil tadi. Mereka tuh dari kecil udah tumbuh bareng terus sampai mereka dewasa. Nggak bisa dipungkiri kalau mereka tuh ternyata juga mulai ngerasain ada bibit-bibit cinta gitu. Nah, tapi ada suatu kejadian yang membuat keluarga mereka itu saling membenci, yaitu kematian ibu Cho Young-pil yang dikarenakan tenggelam saat menyelam. Karena ibu Cho Young-pil ini tuh bekerja sebagai hanyu, sama seperti ibunya Jo Samdal. Kemudian ayahnya Cho Young-pil ini tuh menyalahkan kematian istrinya, karena menurut dia istrinya itu meninggal karena ibunya Jo Samdal ini. Jadi ayahnya tuh membenci keluarganya Jo Samdal, yang membuat hubungan Jo Samdal dan Cho Young-pil ini ya semakin memburuk, hingga akhirnya Jo Samdal memutuskan untuk merantau ke Seoul dan menjadi fotografer terkenal di sana. Tapi di balik kesuksesannya, ternyata tuh ada aja orang yang gak suka sama dia, hingga akhirnya orang yang gak suka dia itu tuh ngebuat fitnah atau ngebuat skandal buat menjatuhin dia, hingga akhirnya Samdal kehilangan karirnya karena banyak orang yang termakan oleh fitnah tadi. Karena beritanya tuh udah nyebar banget di Seoul, jadi Samdal ini nggak bisa hidup bebas di sana, karena tiap ketemu orang tuh kayak dia tuh diliatin sinis gitu loh. Jadi akhirnya Samdal ini memutuskan untuk pulang kembali ke kampung halamannya, yaitu ke Pulau Jeju. Di Pulau Jeju ini dia ketemu lagi nih sama Cho Young-pil, cinta lamanya yang sebenarnya tuh belum selesai. Setelah kembali ke kampung halamannya, ke Pulau Jeju ini, Jo Samdal itu jadi kayak flashback itulah ke masa lalunya. Dia jadi ketemu Cho Young-pil lagi, terus teman-teman masa kecilnya yang lain, dan warganya yang suportif banget. Alasannya Jo Samdal ini pulang ke kampung halamannya, yaitu Pulau Jeju, itu kan karena dia sebenarnya pengen melarikan diri gitu ya dari Seoul. Tapi ternyata justru disinilah dia itu bisa menenangkan dirinya, bertemu dengan orang-orang yang mensupport dirinya apa adanya, dan bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Di Pulau Jeju ini mau nggak mau Jo Samdal itu ya harus ketemu lagi kan sama Cho Young-pil. Tapi karena mereka jadi sering ketemu lagi, hubungan mereka pun ya jadi membaik lagi. Drama ini tuh lebih menekankan tentang hangatnya lingkungan masyarakat yang suportif, terus persahabatan yang awet banget dari kecil, dan tentang percintaan antara Cho Young-pil dan Jo Samdal.
karena adanya dukungan yang suportif ini, Jo Samdal itu jadi merasa, wah aku nih ternyata masih berharga ya meskipun aku udah nggak jadi fotografer lagi. Nah dengan adanya pemikiran seperti itu, dia dapat mengatasi sedikit demi sedikit stres yang dihadapi dan perlahan-lahan bisa bangkit lagi untuk memulai semuanya dari awal dan menyelesaikan masalah yang sedang dia hadapi. Hingga pada akhirnya Jo Samdal ini tuh berani untuk ke Seoul lagi untuk menyelesaikan masalahnya, dan pada akhirnya dia nanti di endingnya itu membuat suatu karya yang menurut aku benar-benar menyentuh banget. Jadi karakter Jo Samdal ini yang awalnya Jo Samdal itu dia mengalami stres, depresi, cemas karena karir yang udah lama dia bangun itu hancur, dia perlahan-lahan bisa bangkit lagi dan mulai menata ulang hidupnya dengan adanya dukungan dari orang-orang terdekatnya. Kalau dari sisi Choi Young Pil, dia itu kan awalnya punya trauma ya karena kematian ibunya saat menyelam tadi. Nah, itu yang menjadi penyebab dia itu menjadi pegawai peramal cuaca di Pulau Jeju. Biar nanti kalau cuaca di laut itu buruk, dia bisa menginformasikan kepada Hanyu yang sedang menyelam biar mereka tuh nggak mengalami kejadian yang serupa dengan ibunya, yaitu tenggelam saat menyelam. Nah, Choi Young Pil ini tuh memiliki karakter yang sabar, tenang, dan penyayang. Dia itu juga salah satu support system terbaik buat Jo Samdal karena dia tuh memberi ruang untuk Jo Samdal agar mengeksplorasi dirinya sendiri, tetapi selalu ada saat Jo Samdal membutuhkan dirinya. Jika dikaitkan dengan teori psikologi, drama Welcome to Samdalari ini tuh relevan dengan beberapa teori, di antaranya ada teori Lazarus dan Folkman tentang stress and coping mechanism. Jadi teori ini tuh menjelaskan kalau stres itu bukan hanya dari kejadian yang buruk, tetapi juga bagaimana cara seseorang menilai dan merespon situasi tersebut. Nah, teori ini tuh memiliki dua komponen utama. Yang pertama ada emotion focused coping, dan yang kedua ada problem focused coping. Nah, kalau dilihat dari karakter Jo Samdal, dia itu kan awalnya menangis, terus menghindar dari masalahnya. Nah, ini bisa dikaitkan dengan emotion focused coping. Tapi kemudian Jo Samdal ini pelan-pelan bisa bangkit, bisa menemukan solusi dan bisa mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, ini bisa dikaitkan dengan problem focused coping. Teori kedua yang relevan dengan drama Welcome to Samdalari ini ada teori dari Cohen dan Mills tentang social support, di mana teori ini tuh menjelaskan kalau dukungan sosial itu bisa meningkatkan kesejahteraan psikologi seseorang. Nah, kalau dilihat dari drama ini, Jo Samdal ini kan dia mendapatkan banyak banget ya dukungan dari orang-orang di sekitarnya, entah itu keluarganya, temannya, atau bahkan orang yang dia cintai. Nah, dengan adanya dukungan sosial ini, dia tuh merasa kalau dia tuh masih dihargai gitu loh. Jadi dia masih merasa hidupnya itu bermakna, dan pelan-pelan dia mulai berusaha kembali membangun ulang hidup. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan, yaitu dalam surat Al-Insyirah ayat 5-6. Nah, Jo Samdal ini kan awalnya memang mengalami kesulitan ya, yaitu karirnya dihancurkan oleh seseorang dan dia merasa dirinya tuh tidak bermakna karena kehilangan profesi yang sangat dia impikan. Tapi di balik kesulitan itu, Tuhan memberinya kemudahan dengan diberikannya sosial support sistem terbaik, yaitu dari keluarganya, lingkungan masyarakatnya, kayak tetangganya dan teman-temannya. Sehingga dari support system terbaik ini, Jo Samdal akhirnya perlahan-lahan bisa bangkit dan menjalani kehidupan barunya yang lebih baik. 삼단리에서 온 조영필 군은 어서 뭐가 되고 싶으신가? 개천에서 나온 아니요, 그냥 개천에 살면 안 돼요. 아, 굿모닝! 빗방울 아니고 빗방울이야, 제빵! 다음 부산님 의원님. 재수아! 너 그렇게 잘났으면 뭐 서울 본청으로 가든가. 너 잘한다고 오라잖아. 서울 본청에서 또 보내왔습니다. 자, 안 간다고 몇 번을 말해요. 예? 세계의 명물 조용필이 왔습니다! 아이고 우리 조삼다리아는 뭐가 되고 싶으신가? 저요? 전 용 될 건데요. 개천에서 난 용.
조 실장님은 버리 커서 셔터 안 누르세요. 월드스타들도 좋은 애 하지. 이 톱스타들이 다 참여해 주신 거 보면 작가님 눈에 진짜 대단해요. 그래도 내가 좀 괜찮게 살았나 봐. 어젯밤 국내 유명 사진작가의 사진작가 조씨. 작가님 사진전에 내 사진 걸지 말아줄래요? 아니요, 저 그런 적 없습니다. 아니잖아요 이거. 우리 맨날 같이 있었는데. 어떡해요 이제 우리? 너 망했냐? 뉴스에 나온 거 그거 아니란 말이야. 나 아니라고. 저번에 진짜 너무했다. 괜찮냐 물어봐주는 사람 안 없냐. 오랜만이다. 언제 온 건데? 나 잠깐 온 거야. 나 온 거 사람들한테 말을 하지 말라고. 삼달아! 삼달아! 너 나 돌아다니고 동네방네 광고하냐? 나 온 거 비밀로 해달라고. 삼달이 아니? 삼다리? 조삼달이 돌아왔다고? 누가 왔다고? 이 동네 사람들 둘만 모여도 내 얘기로 막 반나절을 떠드는데. 동희! 뭐 너 다 해냈잖아. 너는 우리 자랑이고 우리 자부심이야. 말호라고 아니라고. 누가 그런 거 아니라고? 왜 이렇게 숨어 다녀? 야 이거 벗어. 나한테는 너 하고 싶은 대로 막 그래도 돼. 야 조삼달, 왜? 너 괜찮아? 사진작가가 아닌 나는 이거다. 뭐라고 살았는지 기억이 안 나. 찾자. 진짜 조삼달. Menurut aku, drama Welcome to Samdalri ini tuh drama yang lembut, tapi di baliknya punya sejuta makna yang bisa dipahami. Drama ini tuh nggak melulu soal cinta, tapi juga tentang persahabatan, lingkungan masyarakat yang harmonis dan suportif, serta tentang bagaimana cara memaafkan diri sendiri dan menghargai kehidupan yang sederhana. Drama ini juga menenangkan karena melalui drama ini tuh aku juga bisa sadar kalau kebahagiaan itu bukan melulu soal kesuksesan, tetapi juga dengan kedamaian batin dan lingkungan sosial yang suportif atau sehat. Kalau misalnya kamu lagi butuh motivasi atau merasa lelah, stres, kamu kayaknya harus nonton drama ini deh. Karena drama ini tuh bener-bener healing banget, ringan banget, dan relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Salah satu scene di drama ini yang paling aku ingat yaitu di akhir episode tentang Jo Samdal ini tuh mengadakan pameran studio pribadinya yang isinya tuh tentang foto-foto seluruh warga di desa Samdalri. Dan menurutku ini tuh feelnya benar-benar bisa aku rasain gimana hangatnya hubungan keluarga mereka, terus gimana kondisi lingkungan mereka yang benar-benar suportif dan sehat. Welcome to Samdalri ini tuh menurut aku memiliki banyak sekali pesan yang ingin disampaikan. Salah satunya kita tuh harus yakin kalau setiap kegagalan yang kita alami pasti memiliki makna di dalamnya yang membuat kehidupan kita ke depannya pasti akan semakin membaik. Drama ini tuh juga menjelaskan kalau dukungan sosial itu sangat penting bagi seseorang mengatasi kecemasan atau tingkat stres yang sedang dialaminya. Kalau menurut aku pribadi, daya tarik dari drama ini tuh karena aku sendiri emang suka drama yang temanya healing, tentang kekeluargaan, persahabatan. Selain itu, drama ini kan syutingnya di Pulau Jeju ya. Nah, Pulau Jeju ini tuh bagi aku indah banget, suara ombak dari lautnya itu tuh bikin adem aja gitu. 내가 가장 나다워질 수 있는 이곳. 나의 고향. 나의 사람들.